Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji hukum dan kebijakan publik dengan judul peranan hukum dalam pembentukan kebijakan publik. Sebagai satu pengantar, ini ada salah satu filsuf yang namanya Marcus Tullius Cicero. Beliau menyatakan suatu pendapat yang banyak dikenal di kalangan hukum, yaitu ubi societas ubi ius, yang artinya bahwa di situ ada masyarakat maka di situ ada hukum. Jadi kalau berbicara bahwa sesungguhnya manusia itu adalah makhluk sosial yang mempunyai kodrat untuk hidup bersama-sama, kemudian mempunyai keterkaitan dan kemudian saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, tentunya di dalam kehidupan interaksi sosial itu ada berbagai persoalan, ada berbagai kepentingan, dan juga di situ rawan dengan benturan-benturan. Maka dari situ, agar supaya persoalan kepentingan antara satu dengan yang lainnya itu tidak menimbulkan perselisihan, dan agar supaya hubungan makhluk sosial itu bisa berjalan dengan tertib, maka dibutuhkan satu norma atau hukum. Kemarin kita ketahui berbagai karakteristik dari hukum ya. Jadi ada bahwa hukum itu sifatnya satu sekumpulan peraturan. Kemudian bahwa hukum itu bersifat tegas, dan bahwa hukum itu memiliki satu asas kemanfaatan dalam rangka untuk mencapai keadilan. Maka di sini bahwa kehadiran hukum itu adalah sangat penting sekali dalam rangka untuk menjaga bagaimana agar persoalan pribadi dengan persoalan masyarakat serta kepentingan umum itu berjalan seiring, tidak menimbulkan satu perselisihan di antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Dalam sejarahnya juga kehadiran hukum dulu pada saat filsuf Plato itu menggagas untuk bisa mendapatkan keadilan, maka diperlukan satu hukum, karena dengan hukum ini agar supaya bisa menjaga ketertiban dan juga bisa menjaga keteraturan. Nah, kondisi-kondisi ini di era sekarang yang modern, kemudian di tengah kehidupan modernisasi, adanya media sosial dan lain sebagainya, tentunya juga sangat diperlukan satu aturan, karena ketika muncul atau kita hidup dalam satu media sosial itu, kalau tidak ada aturan yang jelas, itu akan menimbulkan kemudahan orang untuk melakukan perlawanan terhadap orang lain atau mengganggu privasi orang lain, karena media sosial sifatnya pribadi. Dari rumah dia bisa menuliskan sesuatu yang tidak baik, dari rumah dia bisa menciptakan hoax kepada orang lain, dari rumah itu kadang orang membuat satu pernyataan-pernyataan yang menimbulkan permasalahan pada kepentingan umum. Maka di sini kehadiran norma hukum itu sangat penting sekali. Jadi untuk menjaga supaya private interest, kemudian social interest, serta public interest itu seiring sejalan dalam rangka untuk menjaga tujuan hukum itu sendiri, yaitu hukum agar bisa memberikan kemanfaatan, kemudian hukum agar bisa memberikan kepastian, serta hukum agar bisa memberikan rasa keadilan kepada semua masyarakat.
berkenaan dengan tadi tentang norma hukum, kemudian kita coba kaitkan karena hukum dengan kebijakan publik. Sebelum kita masuk ke pemahaman tentang kebijakan publik, kita ketahui dulu apa itu peran-peran negara. Kalau teman-teman ketahui bahwa peran dan tugas negara itu tergambar di dalam paragraf keempat ya, pembukaan UUD 45, bahwa tujuan-tujuan negara itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, di sini hukum dan kebijakan publik yang hadir di Indonesia ini berorientasi, bermuara untuk menghasilkan output kemaslahatan untuk anak bangsa dan negara Indonesia. Jadi tugas negara yang sangat kompleks dan besar itu bagaimana agar bisa memberikan tujuan negara dan tujuan hukum, yaitu memberikan rasa keadilan sosial. Maka di sini kehadiran negara harus dilandasi oleh norma hukum. Kita ketahui bahwa di dalam sistem hukum itu, untuk menciptakan satu sistem hukum yang baik, maka di sini dibutuhkan adanya substansi hukum, kemudian di sini dibutuhkan adanya aparat hukum, kemudian di sini dibutuhkan adanya budaya hukum. Nah, ketiga peran itu harus saling berjalan dan saling berkaitan satu dengan yang lain. Seandainya ada satu unsur dari sistem hukum itu tidak bisa berjalan dengan baik, maka peran negara itu akan semakin susah. Kalau negara memiliki satu kebijakan tidak diimbangi dengan peran warga negara untuk menjaga ketertiban, itu akan tidak sinkron. Tujuan negara itu akan cukup repot dan sulit untuk bisa mencapai tujuannya. Nah, di sini begitu pentingnya, begitu eratnya antara keterkaitan peran hukum dan penegakan norma hukum pada masyarakat itu. Nah, berkaitan dengan peranan hukum dan peranan negara di sini, maka ada beberapa unsur-unsur yang harus saling berkaitan. Bagaimana negara, bagaimana hukum dalam posisi yang sama untuk mewujudkan tujuan dan harapan masyarakat. Nah, berkaitan dengan peranan hukum dan kebijakan, ini ada beberapa unsur yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, unsur-unsur itu adalah satu, peraturan-peraturan yang dibuat oleh berwenang. Jadi di sini kalau kita ketahui piramida sistem hukum itu yang dikemukakan oleh ahli tata negara Hans Kelsen, itu kan urutan yang pertama itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kebijakan grand norma itu dijabarkan di dalam aturan-aturan operasional, yang bentuknya itu adalah adanya peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur, dan peraturan bupati sampai kepada peraturan desa. Nah, ini adalah operasional dari grand norma. Operasional dari grand norma yang dibuat oleh pejabat-pejabat yang berwenang. Jadi ketika peraturan-peraturan itu dibikin oleh pejabat yang berwenang, maka hukum bisa menyelaraskan dengan kebijakan. Karena kebijakan tanpa dilandasi oleh aturan yang dibuat oleh yang berwenang, maka itu tidak bisa diimplementasikan, tidak bisa dioperasionalkan. Maka di sini peraturan itu harus dibikin oleh lembaga yang sah ataupun
eh, baik itu di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam peranan hukum dan kebijakan terhadap masyarakat itu, hukum itu bertujuan untuk mengatur dan menjaga tata tertib kehidupan masyarakat. Jadi hukum itu memang tidak terlepas dari bagaimana bisa menjaga tata tertib dari masyarakat. Tidak mungkin hukum itu untuk menciptakan kekerdilan hukum itu sendiri. Pasti tujuannya adalah umum, bagaimana masyarakat itu bisa tertib. Nah, di sini upaya untuk mengatur dan menjaganya, jangan sampai pejabat yang berwenang itu melakukan satu proses kebijakan publik, proses pembuatan hukum yang hanya mementingkan kelompoknya sendiri. Secara politik itu yang namanya pejabat publik itu terkait dengan kelompok-kelompok atau partai politik sendiri. Mereka dipilih berdasarkan pilihan-pilihan rakyat dan berdasarkan kelompok-kelompok partai. Akan tapi kalau sudah menjadi pejabat publik itu, kepentingan kelompoknya, kepentingan partainya itu harus dihilangkan, karena akan menimbulkan suatu permasalahan seandainya yang dimunculkan adalah ego-ego kelompoknya sendiri. Ini dalam rangka masyarakat, karena masyarakat itu bersifat majemuk, plural. Pluralitasnya itu tidak hanya satu kelompok, tapi juga ada banyak kelompok di situ. Seorang wali kota atau seorang bupati yang terpilih pada setelah pilkada, maka setelah itu harus dilepas kepentingan partainya, kepentingan kelompoknya, kepentingan tim suksesnya, untuk melebur dan bersama-sama menjaga ketertiban melalui pembangunan kebijakan dan melalui kedisiplinan terhadap aturan hukum daerah itu sendiri. Kemudian yang ketiga, unsur yang ada di dalam hukum dan kebijakan itu harus memiliki ciri memerintah dan melarang. Jadi namanya hukum, namanya kebijakan, itu di situ harus ada kaidah-kaidah yang diperlukan, dan juga ada hal-hal yang tidak perlu dilakukan, sehingga warga itu jelas, warga itu bisa memahami secara secara tekstual maupun secara kontekstual. Jadi pemahaman akan pasal-pasal yang dilarang dan pemahaman akan aturan-aturan yang harus dilakukan oleh masyarakat itu harus bersifat jelas di situ. Baik itu dalam bentuk peraturan daerah, baik itu dalam bentuk peraturan menteri maupun peraturan presiden dan peraturan-peraturan operasional lainnya. Kemudian unsur yang keempat di dalam hukum dan kebijakan publik itu bersifat memaksa agar ditaati situ. Jadi kalau aturan ini tidak ditaati, maka itu akan menimbulkan masalah. Peraturan bupati yang ada di tiap kabupaten dalam rangka untuk pencegahan protokol COVID-19 itu dalam rangka untuk mentaati, untuk ditaati oleh masyarakat. Tidak mungkin seorang bupati membuat satu peraturan daerah tentang COVID-19 itu sifatnya untuk represif pada masyarakat. Tujuannya itu kita lihat secara positif agar untuk mengurangi angka kenaikan yang terkena positif, kemudian untuk bisa mensterilkan daerahnya agar supaya dengan kondisi masyarakat yang sehat itu akan memudahkan di dalam pembangunan, akan memudahkan di dalam kegiatan ekonomi, kegiatan pasar, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya unsur tentang hukum dan kebijakan publik itu adalah sifatnya memberikan sanksi bagi yang melanggar. Mungkin teman-teman pernah mendengar satu cerita ataupun berita di satu tempat ketika ada
masyarakat tertentu yang kemudian melanggar protokol kesehatan. Di situ yang seharusnya kegiatan pengumpulan massa itu tidak diperkenankan untuk diadakan, malah itu diadakan. Nah, sehingga konsekuensinya adalah di situ adanya sanksi. Ada pejabat yang kemudian dikenai pidana, kemudian ada aparatur hukum yang kemudian dicopot jabatannya, ya, karena di situ melanggar. Jadi di situ kebijakan daerahnya itu dilanggar, sehingga otomatis ketika kebijakan daerah itu dilanggar, maka hukum itu berada di belakangnya, karena hukum dan kebijakan itu berjalan seiring. Nah, di dalam tadi unsur hukum dan kebijakan ada 5 hal. Nah, kerangka untuk membangun kebijakan publik supaya bisa menjadi suatu hukum itu melewati satu proses-proses sampai kebijakan itu dibikin dan dibuat oleh pejabat-pejabat yang berwenang. Nah, tentunya ada beberapa hal yang berkenaan dengan bagaimana satu rumusan atau gagasan atau ide itu bisa menjadi satu kebijakan publik. Coba kita melihat apa yang pendapat yang dikemukakan oleh ahli kebijakan publik, yaitu Josh Anderson, ahli kebijakan publik, yang mengatakan bahwa ada 5 hal yang berkenaan dengan kebijakan publik supaya itu mempunyai relevansinya dengan hukum. Yang pertama, bahwa di dalam kebijakan publik itu tujuannya itu harus menjadi perhatian utama. Artinya tujuannya itu apa dalam kerangka masyarakat secara umum. Karena utamanya dari satu kebijakan publik itu adalah bagaimana kepentingan masyarakat itu dinomorsatukan. Maka di sini tujuan kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat secara umum. Adanya peraturan bupati di Kabupaten Tegal misalnya itu tentang COVID-19, yang mana sistem pembelajaran itu sementara dilakukan dengan melalui metode daring, karena dengan pertimbangan para orang tua itu khawatir akan risiko yang terjadi seandainya pembelajaran itu dilakukan secara tatap muka, kawan, atau mungkin di kampus itu juga pembelajaran sementara ini kita menggunakan daring karena mengikuti aturan hukum yang ada di situ, dimana mengikuti peraturan daerah, karena kampus itu adalah komunitas di daerah itu sendiri yang mana harus mengikuti dan taat terhadap aturan yang dibikin oleh kebijakan pejabat publik itu. Maka di sini adanya kegiatan daring ini adalah dalam rangka untuk taat terhadap hukum, taat terhadap kebijakan publik sesuai dengan tujuan dari kebijakan publik itu dibikin. Jadi tentunya ada pro kontra di situ, akan tapi kita ambil yang lebih banyak manfaatnya di situ, yaitu menghindari risiko penularan terhadap COVID-19. Kemudian yang kedua, bahwa hal tentang kebijakan itu merupakan pola atau model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan diskresinya secara terpisah. Jadi ini maksudnya bahwa kebijakan ini adalah model yang efektif yang dilakukan oleh pemerintah baik itu pusat maupun daerah untuk bisa mengikat kepada masyarakat di dalam mencapai tujuannya di situ. Jadi ini adalah model yang paling sah, model yang tepat untuk bisa menselaraskan terhadap tujuan masyarakat secara umum. Pemerintah daerah membuat satu peraturan daerah tentang pengentasan kemiskinan.
itu adalah satu model yang efektif untuk bisa menjawab bagaimana kemiskinan itu bisa dientaskan, bukan sekedar wacana, bukan sekedar usulan-usulan, akan tapi satu hal yang konkret. Maka di sini dibutuhkan satu tindakan model yang efektif dan efisien. Maka jalurnya adalah dengan membangun atau membentuk satu kebijakan. Nah, kemudian hal yang ketiga, bahwa kebijakan publik itu adalah satu perbuatan nyata dari pemerintah. Jadi bukan apa yang mereka maksud untuk berbuat atau apa yang mereka katakan akan kerjakan, akan tapi ini merupakan suatu tindakan. Jadi kebijakan itu bukan sifatnya wacana atau usulan, akan tapi ini satu perbuatan. Di sini kebijakan itu adalah tindakan nyata dari pemerintah untuk bisa menjawab kebutuhan dari hukum. Itu hal yang ketiga. Kemudian hal yang keempat adalah bahwa di dalam kebijakan itu tentu ada pro dan kontra. Artinya ada yang positif, kemudian ada yang negatif. Ini wajar karena tidak mungkin kebijakan itu dipersepsikan secara positif semua. Tapi setidaknya di dalam formulasi kebijakan itu mengikuti prosedur yang dibikin, jadi sehingga hal-hal yang positif itu lebih besar daripada hal-hal yang negatif. Nah, kemudian hal yang kelima adalah kebijakan publik dalam bentuk yang positif itu harus didasarkan atas ketentuan hukum dan kewenangan. Artinya kebijakan publik itu harus dalam proses formulasinya dan implementasinya tidak boleh melanggar hukum yang ada di atasnya. Karena sistem hukum di kita itu, hukum yang ada di bawah itu harus mengacu atau berdasarkan kepada hukum yang ada di atasnya. Piramida hukum yang ditemukan oleh Kelsen itu menjadi satu sistem ketatanegaraan hukum yang berlaku di Indonesia. Maka kalau adanya peraturan daerah itu mengacu kepada peraturan gubernur yang ada di atasnya, peraturan pemerintah yang ada di atasnya. Ini kembali kepada konsep tata negara, terutama di dalam pelaksanaan otonomi daerah, di mana desentralisasi itu selalu seiring berjalan dengan dekonsentrasi. Negara kita itu negara kesatuan, bukan negara federal, sehingga desentralisasi murni itu belum bisa, harus diimbangi dengan dekonsentrasi. Peran bupati harus diimbangi dengan peran gubernur, dan peran gubernur itu harus mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pusat atau dalam hal ini oleh presiden, sehingga kebijakan yang dibikin itu relevan dengan kewenangannya. Kebijakan yang dibikin relevan dengan ketentuan hukum yang ada di atasnya. Jadi